berlangsung di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Seharusnya kalian berkata begini, kalau Tuhan memperkenankan, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Segala perencanaanku, aku mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Meskipun kadangkala kami tidak mengerti, tetapi kami mau belajar tunduk pada otoritasmu atas hidup dan masa depan kami. Berilah kami roh ketaatan dan kepekaan, agar kami selalu peka pada apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami senantiasa berjalan di ketetapan-Mu. Amin. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu Nyalakan Apimu. Teman-teman boleh sambil bertepuk tangan. Kita bernyanyi, kita siapkan hati kita dengan lagu Sejuta Rasa. Menyerah hatiku
kita untuk minggu ini dari Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu dan semua mengungkapkan semakin adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, mungkin boleh bangkit berdiri lagi. Kita akan menaikkan lagu pujian kita, Bukan Terbang. Teman-teman yang baru datang boleh segera bergabung. Boleh isi yang di depan dulu. Selamat tepuk tangan. Saudara, marilah kita dalam kerendahan hati mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah dan kasih-Mu kekal selamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Kita akan angkat lagu pujian kita, Hari yang Terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremuk, walau jiwaku tergoyah, ujianku takkan terhapus, Roh-Mu yang memberi hiburan. Apa ikut salibmu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku kembali. Ku mau tenang
berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana diungkapkan oleh saudara seiman kita di seluruh dunia ini. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman boleh duduk. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Yang bertugas kalian jangan untuk maju ke depan. Kita satukan hati kita berdoa syafaat. Selamat pagi Bapak, kita berkumpul di sini dan hadir di sini untuk memuji nama-Mu, dan tempat ini berkatilah aktivitas, berkatilah kampus ini yang sudah memberikan kami tempat yang layak untuk kita beribadah, supaya menjadi kampus yang lebih baik dan menjadi yang terbaik. Dan juga Bapak Ibu dosen yang mengampu kami selama perkuliahan ini, bimbinglah mereka dan juga bisa menjadi berkat buatmu. Berkatnya juga untuk Bapak pembicara, Bapak pembina, dan juga kepada seluruh pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen yang sudah terlibat di dalam setiap pelayanannya. Tuhan selalu berkati dan pelihara. Terima kasih atas kebaikan-Mu, dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa ini dapat Kamu berkati dan selalu dibimbing agar menjadi bangsa yang luar biasa dalam segala aspek bidang yang dimiliki. Dan juga kami berdoa setiap program kerja yang mungkin sudah tinggal beberapa lagi di kepengurusan ini. Tuhan berkati regenerasi, Tuhan berkati program yang akan datang, selalu diberikan hasil yang terbaik menurut kehendak. Juga kami yang mungkin belum bisa hadir ataupun yang sudah hadir, Tuhan berikan kami kesehatan dan berikan kami segala berkat yang luar biasa pada hidup kami. Karena doa ini kami panjatkan berdasarkan nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Atas kenyataan hidupku,
Mari kita berdoa. Kami memuji, menyembah Engkau, Bapa kami, Allah kami, Raja kami, bahkan kekasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu sangat indah bagi kami, sekalipun kami harus mengakui kadang-kala kami sulit untuk mengertinya, tetapi ketaatan kami kepadamu itu yang ingin Tuhan yang taruhkan. Buat kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terlebih lagi bagi dada kami yang sekolah di sini. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kami Tuhan, kuasai dan biarlah Roh-Mu bekerja untuk menerangkan maksud-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, pada pagi hari ini saya ingin memberikan satu topik yaitu praktis dalam hidup kita dengan judul menyeberanglah ke Mari. Ya, ini konteksnya adalah peristiwa di Kisah Rasul ayat yang ke-16 ayat 9. Kita baca bersama-sama, cuma satu ayat. Oke, nah, oke, pelan-pelan ya. 1, 2, ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Sedikit pengantar dari semua. Ketika kita pertama sekali jatuh cinta pada Tuhan Yesus, kita mengalami satu perjumpaan pribadi. Orang bilang itu bertobat, ada yang bilang itu lahir baru, ya, dan seterusnya. Tapi intinya adalah perjumpaan pribadi. Kalau belum ada mengalaminya, nanti bisa hubungi kakak PMK ataupun bunda ya. Nah, biasanya kita sangat terharu, kita bertobat, kita menyesali semua pelanggaran dosa kita, lalu kita membuat komitmen kepada Tuhan. Mulai hari ini, saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Betul ya? Lalu, nah kalau mengalaminya nanti bisa konseling dulu. Kita tentu ingin ya menghidupi rencana Tuhan. Kita ingin hidup kita tidak sedetik pun tanpa penyertaan Tuhan. Pasti begitu. Ya. Nah, seperti apa sih itu menjalani rencana Tuhan atau menghidupi rencana Tuhan? Apakah Tuhan tolong nyatakan rencanamu, saya menunggu. Setelah itu saya akan lakukan. Ataukah Tuhan ini rencanaku, listnya, tolong Tuhan setujui.
Kalau Tuhan berikan stempel, saya akan jalani. Atau bagaimana? Karena jujur saja, ayo saya tanya, yang terjadi dalam hidup kita yang kita alami tiap-tiap hari, apakah yang sesuai dengan kita harapkan atau kita rencanakan atau enggak? Lalu, jujur saja, kita rencanakan, apalagi ibu-ibu, mau beli bawang ke pasar, tentunya jadi belanja kain. Betul ya? Oh, senyum-senyum rupanya. Kita berharap seperti ini, tapi caranya mata kuliahnya susah, sehingga terpaksa remedial. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali terjadi dalam hidup kita sebenarnya, kalau jujur, kita nggak bisa mengontrol atau mengendalikannya. Tahun 2006, saya sudah mau mati. 2 tahun saya sakit kolitis, mencret. 2 tahun, nggak bisa ditahan. 2 minggu berhenti, mencret lagi. Lagi meeting, lagi asyik, tiba-tiba seperti terasa mau keluar. Kebetulan rumah saya dan kantor saya di Lembong dekat ke Tegalega. Saya kabur, belum sampai rumah sudah keluar. Dan bawah saya tinggal kira-kira 40 kilo. Sudah beberapa sana sini, saya diikat tangan saya, diputar-putar kayak orang mau dijaga. Ya, nggak juga sembuh. 2 tahun, akhirnya ada satu peristiwa yang membuat saya tertantang iman saya. Dan saya 4 kecil semua karena berderet. Lalu saya di tempat tidur dengan sedikit saya nangis. Istri saya di samping saya berdoa begini, Tuhan, kalau hari ini Tuhan jemput saya sudah siap. Oh, istri saya malah nangis-nangis mendengarkan doa saya. Saya siap masuk surga. Saya percaya janji-Mu. Tapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya membesarkan anak saya, dan saya berjanji seumur hidup saya akan bekerja dalam pekerjaan Tuhan dan berguna bagi orang lain. Itu doa saya dan itu tekad saya. Istri saya menangis-nangis, saya bilang, Mama, terus saya menangis. Obat yang terakhir dari dokter tidak akan saya minum. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan pasti terjadi. Dan benar Bapak Ibu, saya sembuh. Walaupun kemudian 10 tahun kemudian baru ketahuan penyakitnya, penyebabnya, dan sampai sekarang sembuh. Jadi saya nggak pernah lagi kayak mencret. Banyak hal yang kita duga. Mari kita lihat sebentar peristiwa yang kita kembali sini, walaupun konteksnya adalah penginjilan. Halo, bantu aja kan itu, Dek. Next, bantu ya. Halo. Gak bisa. Oke. Ini sedikit cerita di Kisah Rasul 16 ini. Ada minimal 3 kota. Jadi kalau kita lihat perjalanan Paulus itu digambarkan para ahli sepertinya. Nah, cerita yang tadi yang kita baca sebagian ayat itu adalah di daerah yang sekarang ini sebenarnya adalah Turki. Ya, ada Misia, Asia, Galatia yang disebut dengan Asia Kecil. Bahkan 7 jemaat yang dibahas di kitab Wahyu itu semuanya dari Turki. Nah, kita akan lihat kota ini. Ada apa di 3 kota ini? Oke. Pertama, Damsyik. Damsyik itu ada Damaskus yang sekarang. Kalau kita lihat di Kisah 9 ayat 15, dikatakan di sana, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada siapa? Kepada Ananias. Di mana kita tahu ceritanya, namanya waktu itu masih Saulus dengan surat kuasa dari Mahkamah Agama di Yerusalem, dia mencari orang Kristen, mencari orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ditangkap. Dia diri secara agama, bahkan banyak yang dibunuh, termasuk yang terakhir itu adalah Stefanus sebelum Kisah tadi di pasal 16. Tetapi di perjalanan dia melihat cahaya yang sangat terang sehingga matanya buta, dan buta dia lebih kurang 3 hari. Lalu Tuhan menyuruh Ananias untuk mendoakan dia. Itulah kisahnya yang di ayat tadi. Dikatakan, pergilah Ananias, sebab orang ini adalah alat bagiku, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Inilah kota Damsyik, di mana terjadi perubahan yang sangat total di dalam kehidupan Saulus, meskipun harus mengalami kebutaan dulu. Kalau tadinya dia membunuh orang Kristen, mencari orang Kristen, kemudian dia berubah menjadi alat Tuhan. Tarsus. Saulus kalau hidup sehari ini, dia sebenarnya punya 3 keluarga negara. Pertama jelas dia orang Yahudi. Kedua, dia warga negara Roma. Kenapa? Karena warga negara, bapaknya itu tadi di dalam peta, coba back ini, sorry. Ya, sehingga kelihatan ya. Ini ada satu kota Tarsus ini. Ya ini ya. Di sini sebenarnya Saulus lahir, bapaknya bekerja pada pemerintahan Romawi. Kalau orang bekerja pada zaman itu, pada pemerintahan Romawi, dapat kewargaan Roma. Kedua, dia orang Yahudi, berarti keluarga Yahudi. 3, kalau hidup sekarang, dia keluarga Turki. Penting nggak keluarga negara? Penting sekali. Karena nanti kita lihat ketika dia menyeberang ke teks yang kita baca tadi, menyeberanglah ke Makedonia, itu keluarga negaranya sangat luar biasa, membuat dia sangat bagus, punya banyak kesempatan, didukung lagi bahasa yang kuasa menjadi alat Tuhan untuk menginjili Eropa. Ya gitu ya. Keluarga negara ini kita adalah keluarga negara surga ya. Coba colek kiri kanannya bilang, kita keluarga negara surga bilang. Ini penting, ada sekalian. Ya, itu sebabnya kalau ada yang menyakiti orang yang sudah dalam Tuhan, yang berhadapan dengan orang yang menyakiti itu adalah surga. Tahun 2008 pernah ingat kasus Munir? Kasus Munir meninggal di dalam pesawat ketika dari Jakarta transit di Singapura, lanjut lagi ke Schiphol, Amsterdam. Dia meninggal di atas pesawat. Ingat dalam hukum internasional, kalau ada sesuatu di situ, di pesawat itu, walaupun dia sudah di Amsterdam, dia kejadian itu akan dilihat secara Indonesia. Di dalam pesawat Garuda itu. Kalau di dalam pesawat dua pesawatnya, Schiphol atau Amsterdam atau Belanda. Ya, jadi kita kan berada di surga. Kalau ada sesuatu dalam dirimu, surga akan bekerja. Ya, setuju tadi? Halo, harus bangga. Maka coba lagi, kamu keluarga dari surga. Ya, apa yang terjadi pada kita? Surga campur tangan. Makanya kita dilarang oleh Tuhan Yesus untuk membalas. Ya, kalau ada misalnya apa yang namanya itu penistaan agama segala macam, kita tidak ada urusan karena kita keluarga dari surga. Nah, begitu dengan Paulus. Ini adalah tempat dia lahir, itu saya foto. Nah, ini rumahnya masih ada air sampai sekarang. Dan kota-kota di mana disebut dengan Asia Kecil yang saat itu dia sedang menginjili bersama dengan teman-temannya adalah tempat yang luar biasa. Sampai sekarang masih ada puing-puingnya. Sampai jalannya pun terbuat dari marmer. Artinya saat itu dia berada di suatu lingkungan yang terjadi kegerakan rohani secara ekonomi luar biasa. Banyak teman-teman yang satu pelayanan sangat nyaman melayani di daerah Turki sekarang untuk penginjilan. Ingat, kenapa Turki strategis saat itu? Karena Turki itu menjadi lintasan barang dan jasa dari Asia menuju ke Eropa, atau dari Asia turun ke bawah mau ke Mesir melalui Israel sekarang. Jadi sangat strategis posisinya. Artinya kalau misalnya diberitakan Injil, harusnya ke Mesir, ke arah Afrika maupun ke arah Eropa harusnya cepat tersebar. Pendidikannya sangat tinggi Paulus, karena dia tamatan Gamaliel. Bahkan kompetensinya di Filipi 3, Paulus mengatakan, aku ini seorang Yahudi asli dari suku Benyamin. Saya ini terdidik luar biasa, darah biru, kira-kira begitu. Ya.
Tapi semuanya itu anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Juga pada saat itu gerakan rohani sangat luar biasa. Tugas-tugas penginjilan kalau kita lihat disebutkan tadi, kalau nanti baca lagi di rumah di Kisah 16 itu, ada kota-kota kecil yang sangat terkenal. Ada Antioquia, Siprus, Paphos, dan seterusnya. Adalah tempat yang saat itu Tuhan bukakan karena banyak sekali orang yang mendengarkan Injil, walaupun pada awalnya adalah karena mereka menginjil di daerah-daerah di mana ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang setempat. Sehingga secara pengalaman saat itu sebenarnya sangat enak melayani di situ, sangat nikmat, banyak mujizat, bahkan ekonomi sangat menolong gitu. Tetapi ada tetapinya. Ketika Paulus melihat satu penglihatan, ya kembali tadi ke peta tadi ya di sini penginjilannya sekitar ini kira-kira 1,5 kali Pulau Jawa, ya dia ada di Troas. Ini Troas, dia melihat satu penglihatan. Dia melihat ada seorang Makedonia. Makedonia itu sekarang Makedonia itu kebanyakan adalah daerah Yunani. Dalam penglihatannya itu ada seorang yang mengatakan, sebenarnya anak kecil, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ketika melihat penglihatan itu, apa maksud Tuhan ini? Padahal tadi rencana Paulus dan teman-temannya adalah ingin menginjili, memperluas ini ke daerah Galatia, Pontus, Bitinia, jadi ke arah utara sekarang, yang kira-kira itu daerahnya adalah Syria dan seterusnya. Itu rencana dia. Karena dia melihat sini sudah banyak sekali pelayanan, sudah banyak teman-temannya yang di daerah yang ada di sini. Tapi dia melihat itu, dan dicatat di sana dikatakan, melalui penglihatan itu Paulus akhirnya sadar bahwa Allah meminta, mengharapkan dia untuk menyeberang, menginjili ke daerah Makedonia. Kira-kira kalau menyeberang di sini naik kapal layar saat itu dan tunggu musim supaya waktunya adalah mendorong kapal layar menuju ke utara, itu kira-kira butuh 4 hari. Dan dicatat dalam Alkitab, ya, dikatakan di sana, dari Troas dia dapat panggilan ke daerah yang belum dikenal. Dia belum tahu karena dia sangat asik ke daerah Turki karena bapaknya dulu di situ bekerja. Tapi ini ke daerah Makedonia. Dia digerakkan oleh kasih Tuhan. Troas ini sedikit ceritanya, ini adalah kalau pernah dengar film tentang Troja, ya, kuda Troya. Itu ada satu kota di ujung ini di tepi laut. Nah ini kebetulan waktu saya berfoto itu ada perahu-perahu belakang itu. Nah ini gambar daripada kuda-kuda Troya yang dipakai oleh pasukan Yunani untuk menaklukkan kota itu dengan cara menyembunyikan pasukannya di dalam hadiah kuda itu. Ketika itu dibawa, keluarlah pasukan dari Yunani dari dalam kuda-kuda itu, baru mengangkat kota itu. Itu yang terkenalnya. Tapi kota ini sangat strategis untuk menuju menyeberang ke Makedonia. Dan melalui penglihatan itu dikatakan oleh Paulus, ya, di dalam Kisah Rasul, dia segera mencari kesempatan untuk menyeberang ke Makedonia, dan memang dia lakukan segera. Ya, berbeda dengan kisah Yunus minggu lalu yang diberikan oleh Pak Jaspar. Yunus langsung segera nggak ke Niniwe? Minggu lalu masih nggak kisahnya? Halo? Yunus langsung pergi ke Niniwe ketika Tuhan suruh? Tidak. Dia lari ke mana? Mirip katanya kotanya Tarsis. Harus dihajar dulu, dihijinkan dulu masuk ke dalam perut ikan, baru di sana timbul pujian dan ucapan syukur. Akhirnya kapok dan mau akhirnya pergi ke tempat mana yang Tuhan inginkan. Paulus nggak menunggu. Dia segera, walaupun dia belum tahu seperti apa itu Makedonia, jauh sekali dari apa dia, tetapi dia mau taat dan pergi. Nah, ini kira-kira kapalnya. Kira-kira aja gambarannya ini. Ya, pergi menuju ke Makedonia. Enak di sana? Kalau lihat ceritanya,
dia hidup dan mati itu batas hidup sedikit sekali. Dia dipenjara, dia dirajam demi untuk mengabarkan Injil. Tapi ada satu kasus yang paling luar biasa, ya, kalau dengar ceritanya. Salah satunya adalah kepala penjara Filipi yang dia menangkan bagi Tuhan. Apa dampak ketaatan daripada Paulus terhadap panggilan Tuhan itu? Ini nggak mudah, ada di semua. Kalau kita sudah berada dalam satu zona nyaman, hidup di dalam berkat Tuhan, tiba-tiba misalnya di sini, makanya salah satu dari kita dipanggil Tuhan. Ya. Siapa sih namanya? Yang namanya Yunus ada nggak di sini? Ada. Oh, kakak aja lah ya, jadi contoh. Coba hari ini kamu pergi beritakan Injil di Bougainville. Kira-kira di mana? Siap Tuhan? Tuhan, di sini masih banyak pelayanan di kampus ini. Masih banyak yang saya mau kerjakan, banyak mahasiswa yang perlu dilayani. Pasti begitu kan? Betul. Masih banyak yang saya mau muridkan. Kuliahku juga masih begini Tuhan. Tahun 89 saya hampir keluar dari sekolah Telkom karena saya semangat sekali pelayanan. Lalu saya mulai berpikir, apa saya mau berhenti kuliah? Saya mau jadi pendeta aja lah. Saya mau jadi kayak itu bunda mereka. Saya hampir begitu. Ya, saking semangatnya begitu. Bayangkan, semua kalau kita lihat kota-kota yang ada di Eropa, yang Injil, Filipi, Korintus, dan seterusnya, itu adalah kota-kota yang diinjili Paulus. Ya, semua jejak yang ada di sana. Makanya jangan heran, Eropa sangat menghormati Paulus dan Petrus. Bahkan di Vatikan ada dua patungnya dibikin gitu untuk menghormati Paulus. Eropa menerima Injil. Bahkan karena status warga negara Paulus, bangsa-bangsa lain dia bisa injili dengan leluasa. Karena dia punya keluarga negara Roma, punya keluarga negara Yahudi. Dia menginjili. Bahkan bahasa Yunani yang saat itu menjadi bahasa pengantar budaya di dalam lingkungan kerajaan yang dikuasai oleh Romawi saat itu bisa dipakai oleh Paulus. Dia bisa belajar bahasa Yunani. Salah satu muridnya namanya kan adalah Timotius. Timotius itu adalah peranakan campuran antara Yahudi dan Yunani, sehingga banyak sekali jemaat yang diteguhkan, dirintis dan dibawa kepada Tuhan walaupun ada walaupun. Seperti tadi kisah Rasul ketika Tuhan ngomong sama Ananias bahwa dia akan juga mengalami kesulitan-kesulitan. Akhirnya Paulus mati juga, digorok kepalanya tahun 67 di zaman Kaisar Nero. Kita mungkin tidak akan se-ekstrim itu barangkali Tuhan izinkan. Tapi saya mau berikan di sini, bagaimana kalau seandainya di tengah perjalanan hidup kita ada panggilan khusus bagi kita, ya nggak usah menunggu harus penyakit kayak yang saya alami. Ya, gak usah mengalami hal yang lain. Ketika Tuhan ingin memanggil kita untuk mewujudkan satu rencananya yang agung, apa jawab kita? Sekali, ini penting sekali. Ya Tuhan, saya siap. Saya akan selesaikan setelah ini. Saya sudah tamat, saya akan begini. Puji Tuhan. Ya Tuhan, saya berjanji. Nanti ketika saya kerja di perusahaan ini, saya akan melakukan ini. Puji Tuhan. Satu yang mau saya berikan, segeralah taat kepada panggilan Tuhan. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda gimana? Bisa saja Tuhan menunggu, tapi bisa juga Tuhan akan cari orang lain untuk melakukannya. Kita bukan robot.
Ya, kita bukan sesuatu yang bisa diprogram dan melakukan program itu. Semua yang berdiri di sini, sepembina, Pak Kris, Pak Jaspa, saya, Bunda, tentu melakukan ini karena satu keyakinan Tuhan memberikan untuk panggilan untuk mengurus acara pelayanan ini. Dan mudah. Saya mengatakan kita, seperti tadi lagu tadi menyanyikan, kadang-kadang kita nggak bisa melihat ke depan. Ya, saya kalau menyanyikan lagu itu selalu nangis. Apalagi kalau yang mainkan itu pianonya adalah Papa Penia. Siapa namanya? Yang mainkan anak yang main piano itu mata yang buta karena cacat sejak kecil. Karena aku tidak bisa mengharap atas masa depanku sendiri, atas diriku sendiri. Tetapi aku percaya dan memandang ke depan bahwa Engkau juga akan menyertai saya. Apa implementasinya dalam hidup kita? Tadi sekalian, ada kalanya Tuhan menginginkan kita menyeberang untuk suatu rencana besarnya. Menyeberang ini bisa menyeberang laut, bisa menyeberang lintas budaya, ya. Orang Batak disuruh kemana, ya. Orang Jawa menginjili Suriname dan segala macam, bisa apa? Artinya menyeberang dari posisi yang sekarang yang kita nikmati. Kalau itu terjadi, apa respon kita? Ya. Ada yang pasti suatu saat bisa Tuhan katakan seperti itu. Dan kedua, kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan tidak akan pernah salah memilih. Ya, ini kita sekali. Tidak pernah salah memilih untuk kita sebagai alatnya untuk menyatakan rencananya. Amin. Lalu sekalian, halo, ya, kita bisa punya masa depan ini, pengen ini dan itu segala macam. Nah, itu nggak salah. Tetapi seperti nas pemimpin, kita letakkan rencana itu di dalam tangan Tuhan. Ya. Tahun 91 ketika kami bacakan satu persatu SK-nya, penempatan kemana? Tadinya saya berharap Pak Jaspar jangan di Pulau Jawa, katanya begitu. Karena saya pengen tadi melayani di waktu itu namanya masih Irian namanya sekarang Papua itu. Tapi yang lain enggak, pengennya itu udah di Jawa. Ya kan penempatannya gitu, takut di sana ada OPM dan segala macam. Tapi ketika sekali baca, ternyata saya juga harus mengabdi dulu di Pulau Jawa. Walau kemudian tahun 2008 saya nyebrang ke Makassar dan 11 tahun saya ada bertugas di Indonesia Timur. Pastikan Tuhan tidak salah memilih dirimu. Halo? Halo? Setuju? Ayo katakan padamu, Tuhan tidak salah, mengatakan tidak salah. Jangan minder. Kau adalah kerajaan surga, ya, dan kerajaan surga akan bekerja dalam dirimu. Kau bukan warga negara dunia ini, ya. Jadi bukan warga negara dunia, tapi kerajaan surga. Yang terakhir, berikan respon segera. Jangan tunda, biarkan Tuhan memakai kita dari satu tahap ke tahap berikutnya dan seterusnya sampai akhirnya rencana digenapi. Paulus mungkin dia tidak menikmati apa yang dia lakukan kepada Tuhan karena tahun 67 dia meninggal. Tapi kemudian kalau dia masih hidup, dia lihat luar biasa pekerjaan Tuhan. Eropa bisa dimenangkan sampai detik ini. Turki, maaf kata, jejak orang Kristen kecil sekali. Walaupun ada tulis di Wahyu. Saya pernah protes kepada guide saya, kenapa nggak ada orang Kristen di sini? Rupanya waktu itu ada situasi politik yang memutar, tukar tambah istilahnya orang Kristen di Eropa dengan orang Muslim di Asia saling tukar migrasi, sehingga bersihlah dalam tanda kutip orang Kristen di Turki. Jangan tunda, jangan lagi kayak Yunus. Setuju ya? Ya, halo. Jadi kalau nanti ada undangan, ayo kita melayani, main musik. Ayo jadi song leader. Ayo di PMK. Bunda bilang, ayo dikasih mentoring segala macam.
Jangan, halo? Jangan, kok kurang kencang ini? Masa warga negara surga begini suaranya? Jangan, ayo terbuat, 1, 3, jangan tunda. Dan saya sudah melakukannya. Ya, saya buktikan sampai saya jadi pensiun di Telkom, di mana saya bertugas. Saya pasti kerja all out, dan saya pasti, walaupun saya jauh dari keluarga, melayani di tempat saya berada, supaya orang bisa mengasihi Kristus. Ini yang sedikit foto orang yang menyeberang pakaian India, tapi ada orang Indonesia yang menyeberang ke Punjab, India. Tahu Punjab dan Kashmir lalu daerah di India yang sampai hari ini bergejolak. Dan sudah berapa kali hamba Tuhan ini di sana misionaris dikejar oleh orang yang beragama Hindu. Sudah berapa kali dia dikejar, mau dibunuh, lolos. Ya, sudah berapa juga misionaris yang mati. Ya, saya nggak panjang-panjang. Dia dari ada sini orang saya tahu, ada, nah tuh, namanya Pak Happy Maradia. Istrinya orang Toraja, ada orang Toraja? Tonen, 3 istrinya. Ya, anaknya 1 kelas 6 SD. Mereka meninggalkan semuanya untuk membawa kasih Kristus kepada orang India yang ada di India. Dan kebetulan saya salah satu yang mendukung itu dalam doa. Ya, sedikit atau banyak nggak salah. Nanti kalau dia mau mendoakan ke dia, nanti saya akan kasih nomor WA-nya. Silakan, mereka menyeberang ke sana. Bulan lalu saya lari di PMK TAS. Ada TAS ini? Karena saya sudah berkomitmen, kalau saya kasih persembahan sebagai berbicara, nggak akan saya terima secara pribadi. Itu janji saya kepada Tuhan. Jadi persembahan kalian kemarin itu saya udah kirim ke beliau, ke Firman Allah, dan dia sangat berterima kasih. Karena banyak sekali sumber daya yang dibutuhkan, karena dia menjangkau orang India yang ada di pedesaan, yang sampai saat ini butuh anggaran besar. Dan lembaga misi yang urus dia sudah tidak berdaya untuk bisa mendukung seperti yang diharapkan. Oke, itu satu sisi Tuhan penginjilan, tetapi kita hidup sekarang. Ayo, dia rencana Tuhan di sekitar kita, apa yang kita lakukan, ya. Seperti saya katakan, kalian hanya sebentar di sini, pasti ada rencana Tuhan untuk yang berikutnya. Tapi selama kalian di sini, ayo, genapi rencana Tuhan di mana kalian berada. Bikin hidupmu berarti. Ya, saya selalu ajarkan kepada anak saya 4, walaupun kamu kerjain begitu, tapi hidupmu akan berarti kalau kamu tetap setia melayani Tuhan. Ya, dan saya, hari ini saya di sini berdiri di Jakarta, dan saya sedang melayani di satu gereja yang lain juga. Jadi sama-sama kamu melayani. Ya, walaupun beda kota. Itu yang saya ingin sampaikan ke semua. Mari kita melihat peristiwa Paulus ini, bukan hanya sedikit penginjilan, tetapi keberanian dia untuk mengambil keputusan ketika Tuhan memberikan visi baru untuk menyeberang satu benua yang berbeda, ya, situasi yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi karena kasih Tuhan dia dimampukan, dan banyak orang akhirnya orang Eropa mengenal bagi dia. Di sini ada suku Batak, masih ada, ingat mention Ambon, Joseph Khan, Papua, Gisler, ya, banyak misi-misi tertentu yang berangkat menyeberang dari negaranya untuk memberitakan Injil. Akhirnya kita, nenek moyang kita, bapak ibu kita juga mengenal firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya sampaikan. Selamat melayani, selalu bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan berikan contoh kepada kami betapa hamba-hambamu yang berani mati mengorbankan nyawanya supaya firman Tuhan didengar oleh suku-suku lain, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, banyak sekali fasilitas yang bisa kami nikmati di masa muda kami ini, tapi kami rindu, kami berarti di hadapan Tuhan. Tolong kami yang masih muda ini supaya kami Tuhan boleh berbuat sesuatu pekerjaan Tuhan di ruang lingkup yang paling kecil,
di PMK, fakultas maupun di PMK secara umum, apapun pelayanan yang lain pun buat masa muda kami menjadi indah di depan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak salah memilih kami. Kami bawa rencana kami, cita-cita kami, apa yang sudah kami rencanakan, Tuhan Kau tinjau ulang. Mana yang berkenan di hadapan-Mu, itu yang mau kami lakukan. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah rencana terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita rasakan pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Linson sebagai pembicara. Teman-teman, semoga firman Tuhan ini menjadi bekal atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bernyanyi Indah Rencana-Mu Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya yang tertulis. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, Ku Mau Beritakan.
berdoa. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Kristus. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih karena kami percaya Tuhan akan menolong kami memakai kembali persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih untuk Bapak Linson yang sudah membagikan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang kami percaya akan memeteraikan setiap kebenaran firman dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, kami juga percaya Kristus, seluruh aktivitas langkah kaki kami di sepanjang hari ini semuanya dalam kontrol dan kendali Tuhan saja. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa Surgawi dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara, beri bagi saya.